No, itu tuh, ya. Loh, kenapa bengong? Dari mana, Bang? Ini nyari beras untuk bantuan. Oh, alhamdulillah. Ini kita upayakan untuk kok ngangkat bantuan. sendiri? Hah? Kok ngangkat sendiri? Ya, ajudan, ya kalau untuk pencitraan ngapain harus serahin ke orang? Ya, jangan vulgar gitu dong, Bang. Tapi kan bagus dong bawa bantuan buat... Bantuan, kan itu tujuannya kita memberikan bantuan. Iya. Karena memang kalau kita kasih bantuan, itu harus dari tangan kita sendiri emang, Bang. Nggak bisa dari tangan orang lain. Kalau orang lain yang saya suruh bawa, saya minta nanti tim saya yang bawa, kan bukan bantuan dari saya namanya. Saya kalau ngelihat Bang Ike bawa beras ya, teman-teman, saya ingat jadi kisah khilafah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kan lagi keliling nih. Ya. Terus dilihat ada seorang ibu yang lagi masak. Ditanya, "Bu, masak apa, Bu?" "Masak batu." Loh, kok masak batu? "Iya, anak saya Kelaparan, rewel. Emang ibu nggak punya makanan? "Iya, tahu nih. Si Umar nih gaya doang, ngomong doang, rakyatnya kelaparan." Dia nggak tahu yang ngomong itu adalah Umar sendiri. Si Umar bin Khattab merasa dadanya sesek, dia nggak bisa nafas. Akhirnya dia lari ke gudang gudangnya dia ambil sendiri gandum, dia bopong sendiri, dia kasih tuh ke ibu. Berarti ada pejabat yang viral-viral seperti itu meniru Umar bin Khattab. Udah pasti. Itu adalah bentuk peniruan yang memang sudah ada ceritanya dan ada sejarah. Jadi sudah ada sejarahnya. Kalau zaman masa Umar bin Khattab karena dia terpukul. Tapi kalau pejabat-pejabat itu? Nah, ini kita nggak tahu nih, karena kan hati cuma dia yang tahu. Cuma kata seorang pakar kebijakan publik, Pak Trubus, soal pencitraan atau tidak itu urusan politik. Tapi di tengah bencana itu kurang etis. Ya, kurang etis. Kurang etis karena ketika bencana banyak orang yang menderita, kok masih ada orang yang menyempatkan diri untuk melakukan bukan pencitraan yang namanya dibilang kemarin tuh, dia bilang memanfaatkan situasi, baik dengan berfoto-foto, syuting film atau syuting sesuatu yang untuk kepentingan di media sosial. Sama halnya tadi kayak Bang Gaib nunjuk-nunjuk. Saya pikir tadi mau olah TKP. Bukan, itu nunjuk karena saya lihat masih ada pengungsi di ujung sana yang perlu diselamatkan. Nah, saya udah pas belum? Oh, udah. Tapi saya pikir tadi mau olah TKP. Kasus apa ini? Saya sampai bingung. Jangan-jangan kita mau olah TKP soal gelondongan kayu. Saya perlu pakai rompi kalau ke daerah bencana karena ini kantongnya banyak. Ini kantong buat kacamata, biar kelihatan gagah kan kacamata hitam harusnya nih, saya nggak punya kacamata hitam. Handphone, biar komunikasi jalan terus gitu. Dompet juga saya simpen di sini. Ini celana saya udah pas ya saya. Udah pas ya. Udah pas. Bang, tuh Bang, lihat Bang. Tuh, tolong dibantu Bang. Itu dia betul. Iya tuh. Sapa deh teman-teman The Comment. Ya, halo Sobat Sindo. Inilah The Comment, Sindo News. Dan kali ini kita akan membahas terkait apakah banyaknya pejabat yang terjun ke daerah bencana itu merupakan sebuah membangun empati atau pencitraan. Bagaimana kata Trubus, ya sah-sah saja secara politik, tapi di masa bencana itu tidak etis. Itu yang menjadi pembahasan kita. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe The Comment ya. Dan juga kanal YouTube-nya Sindo News. Dan kalau mau komen silakan juga. Komen juga silakan, namanya juga The Comment. Iya, jadi komen yang apapun yang Anda ingin komentari, yang ingin dikomentari silakan gitu. Bang, ada video nggak yang bisa kita tonton dulu sebelum kita komentari? Ada video yang sudah kita siapkan. Kita coba lihat dulu ya. Ayo, teman-teman silakan kita roll dulu videonya. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak.
Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Saskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Prasteguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Prasteguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat, dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Prasteguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pras mengumpulkan dana besar juga ya. Dari 1,2 direvisi jadi 2,1. 2,1. Ferry Irwandi 10 miliar. 10 miliar. Dalam waktu 24 jam ya. Betul. Tapi mereka, Ferry Irwandi itu orang Padang ya? Iya, orang Padang ya? Orang Kota Padang, Barat ya? iya. Prasteguh juga orang Padang kan? Prasteguh orang Padang. Karena dia sering lah ikut salah satu sering saya lihat kegiatan-kegiatan gubernur Sumbar, gubernur, wakil gubernur tuh sering banget Prasteguh Ya, hadir. memang kehadiran artis di lokasi ini menjadi magnet tertentu. Betul. Dan baru kali ini sepertinya, bukan kali ini sih, ada beberapa, cuma Ada tidak beberapa. seheboh sekarang. Makin banyak orang yang memberikan bantuan buat kita makin bagus aja ya. Betul. Buat Sah-sah para saja. pengungsi. Toh Cuma- kita juga pernah juga Betul. ngumpulin dana juga. Kita media sendiri juga mengumpulkan. Kita seperti Sindo News yang karena kita tergabung di dalam sebuah grup MNC, kita juga punya MNC Betul Peduli. ya. Kita akan menyalurkan besok Ya, di kita akan juga salah satu salurkan. kota di Sumatera ya. Dan buat kita sebenarnya memberikan bantuan siapapun orangnya itu nggak ada masalah, karena makin banyak bantuan makin bagus. Cuma memang kadang dalam suasana membantu itu ada niat-niat khusus yang diperuntukkan untuk mendapatkan viewers atau mendapatkan benefit di luar dari niat ikhlas dari teman-teman Betul, tersebut. itu yang sebenarnya yang harus dihindari. Ya. Karena agak sulit, karena dia setipis tisu, jadi kita nggak tahu mana Ya. yang niat ikhlas, mana yang benar niatnya hanya untuk mendapatkan viewer atau apapun itu. Atau bisa juga gini Bang, karena teman saya, kenapa artis itu perlu artis yang membuka donasi itu perlu ditunjukkan ke media supaya orang yang memberikan tuh tahu gitu. Ya, itu sebagai bentuk Bentuk pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Gitu. Sama halnya yang dilakukan termasuk kita yang akan kita lakukan melalui Ya. MNC Peduli, itu juga kita berikan peliputannya apa bantuan yang kita berikan, itu sebagai pertanggungjawaban kita kepada donatur. Ya. Pokoknya kita dukung siapapun, cuma memang ada pertanggungjawaban sebenarnya. ada pertanggungjawaban. Karena kan sebenarnya diatur sama Kemensos ya, nggak bisa sembarangan kalau Nggak nggak bisa salah ya. sembarangan, ada diatur. Cuma kalau saya melihatnya begini Bang Gaib, yang perlu kita atur itu adalah jangan begitu datang bantuan hanya di satu titik. Ya. Padahal di dalam bencana yang saat ini banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh ini terjadi di sekitar 50 kabupaten kota. 3 provinsi, 50 kabupaten kota. Artinya sebarannya juga harus, Nah, distribusinya juga harus. Tugas sama menyebarkan dong. itu sebenarnya itu tugas pemerintah. Nah, itu dia yang kita belum melihat. Maksudnya gini, siapapun dia, apakah dia artis kah, selebritas atau pejabat yang ingin memberikan bantuan, ada sebuah lembaga atau badan yang mengkoordinir. Kalau ingin memberikan bantuan, ini di sini ada kebutuhan dengan jumlah warga terdampak sekian orang, pengungsi sekian orang. Oke, kemudian di daerah ini. Ya. Jadi tidak semua terpusat di satu kota, satu tempat. Itu yang kita sesalkan adalah tidak adanya
pemimpinan atau panglima dalam urusan kebencanaan ini. Karena teman-teman filantropi pernah mengatakan kemarin, kita bawa bantuan dari rakyat nih, dari penyumbang mereka. Terus kita mau kemana ini bantuan ini? Mereka tuh pengennya, oke, lembaga A kamu ke sana ya, betul. lembaga B kamu ke sana ya. Kamu bawa apa? Saya bawa ini, oke. Yang di sana membutuhkan. Yang bawa bantuan buat anak-anak, buat perempuan yang paling banyak di daerah sini, oke, kita bawa ke sana. Nah, itu tugas negara sebenarnya. Itu yang harus diatur. Nah, teman-teman artis itu udah bagus. Nah, tinggal ketika dia datang, ya tinggal dibantu distribusinya. Betul. Gitu. Tiap daerah kan punya BPBD punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau apapun lah itu ya bentukan yang di daerah yang mengkoordinir siapapun lah itu panglimanya, apakah berada di bawah gubernur atau kepala BPBD. Bener. Jadi koordinasinya ada begitu masuk ke satu daerah itu, ke satu provinsi, saya ingin memberikan bantuan. Oke, yang bantuan daerah ini sudah tersalurkan bantuan, dalam pantauan kami sudah ada stok, silahkan ke daerah B. Daerah B sudah kekurangan stok atau belum mendapatkan bantuan sama sekali. Bener. Itu yang kita masih lemah banget. Nah itu yang memang tuh gimana ya? Saya juga kayak gagap kita menghadapi situasi. Ya teman-teman pasti setuju ya. Kita pengen misalnya Ferry Irwandi bawa bantuan begitu banyak. Naik pesawatnya Polri itu dua pesawat. Bantuannya pasti banyak sekali. Turun di Medan misalkan. Nah dari Medan tuh bagaimana mekanisme jangan sampai bantuan itu numpuk hanya di satu tempat. Kemudian buka posko, foto-foto, sebentar lalu pergi lagi. Saya, kalau ada orang, siapapun dia, datang ke satu tempat, kemudian dia ikut bersih-bersih, cuma 5 menit, habis itu pergi, balik lagi ke Jakarta. Ya, menurut saya kalau memang kayak begitu, cukup turut di bandara aja. Cukup turun bandara, serahkan di posko yang ada di bandara, pergi lagi. Mau distribusinya kemana? Serahkan saja kepada posko. Dia cukup sampai di situ aja. Cuma memastikan bahwa semuanya udah turun. Oke, udah aman ya. Barang ini kami amanahkan kepada kalian. Dan kalian sebarkan. Soal bagaimana ini pertanggungjawaban kalian sama yang di atas. Ya, betul. Kita bismillah aja. Kalau itu top. Itu nggak perlu harus turun ke lapangan. Nggak perlu harus nyapu bersihin lumpur di lantai. Menurut info dari teman cuma beberapa menit aja bersihin lantai di bawah lagi. Padahal kan yang kotor di atas. yang bawah nggak tahu apa-apa kan. Yang kotor di atas ya, bersihinnya yang atas dong. Gitu. Sudah cuma sebentar doang untuk foto video. Kita tidak lagi menilai niat seseorang, cuman dari gambaran itu kita bisa lihat sekarang buat para politisi, artis yang jadi politisi. Please deh, sekarang situasi udah berubah. Betul, situasi sudah. Rakyat udah semakin pintar. Video, foto, mata, handphone itu udah dimiliki oleh semua orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu sudah terekam. Semua orang punya media sosial, semua orang sudah punya komen dan konsep diri masing-masing. Jadi ayo dong berubah, hati-hati gitu loh. Eranya udah berubah ini eranya. Kan foto bantuan yang diberikan itu kan hanya sebagai bukti atau sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur. Sama halnya dilakukan oleh Pras tadi. Pras tadi menurunkan sendiri dari helikopter, kemudian membawa bantuan dan sampai bolak-balik. Itu kan hanya bantuan, kan pertanggungjawaban 2,1 miliar kan sangat berat. Gede banget. Jangan sampai nanti orang bilang, oh gila, saya kirim bantuan ke dia, ngasih donasi ke dia, ternyata dikorupsi. Jangan sampai terjadi gitu. Kan harus ada bukti gitu. Tapi kalau seandainya hanya sekedar datang 5 menit, ya janganlah ya. Mungkin bagi Anda, Sobat Sindo, seperti apa tanggapan Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda ya. Silahkan ada video lagi? Komen. Ada video Kalau lagi? ada video lagi, silahkan. Teman-teman.